Oke, pernah nggak sih kepikiran apa benar ada yang namanya kebenaran mutlak? Hari ini kita bakal coba bedah pertanyaan filosofis yang gede banget ini. Tapi bukan pakai opini ya, kita akan pakai alur logika yang tajam dan bisa dibilang nggak terbantahkan. Yuk kita mulai. Nah, sumber kita langsung to the point nih, nanyain pertanyaan mendasar ini. Pertanyaan ini udah dari zaman dulu banget loh, dipikirin sama para filsuf. Intinya, apakah realitas kita ini punya fondasi yang pasti, atau semuanya, ya, cuma soal sudut pandang aja? Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu satu aturan main dulu. Cuma satu, tapi ini penting banget dan nggak bisa dilanggar. Anggap aja ini fondasi buat semua bangunan argumen yang bakal kita susun setelah ini. Kalimat ini kedengarannya agak berat ya, tapi sebetulnya idenya sederhana banget kok. Artinya cuma ini, hal-hal yang secara logika itu sendiri udah bertentangan, yang mustahil, yang nggak mungkin ada, titik. Nah, ini kuncinya. Mustahil di sini bukan berarti sesuatu yang susah atau yang melanggar hukum fisika gitu, bukan. Ini tuh soal sesuatu yang nabrak hukum logika itu sendiri. Bener-bener kontradiktif. Biar gampang, kita lihat contohnya yuk. Jeruk warna biru? Aneh sih, tapi secara logika, ya mungkin aja. Nah, beda ceritanya sama bujangan yang menikah. Nggak bisa kan? Kenapa? Ya karena definisi dari bujangan itu sendiri adalah pria yang belum menikah. Jadi dua kata itu saling membatalkan. Itulah yang namanya kontradiksi logis. Dan kemustahilan inilah yang jadi patokan kita. Oke, sekarang kita masuk ke inti argumennya. Kita akan lihat gimana kalau kita coba menyangkal adanya kebenaran mutlak. Ternyata, ini bakal memicu reaksi berantai yang seru banget. Mirip kayak kita nyenggol satu domino, terus semuanya ikut roboh. Nah, ini dia peta argumen kita. Semuanya berawal dari langkah nomor 1. Bilang kalau kebenaran mutlak itu nggak ada. Coba perhatikan deh alurnya, gimana satu langkah pasti akan mengarah ke langkah berikutnya, dan ujung-ujungnya, argumen ini bakal hancur dengan sendirinya. Mari kita mulai dari domino yang pertama. Dan boom, ini dia domino pertama ya. Kalimat tidak ada kebenaran mutlak itu, ironisnya adalah sebuah klaim yang mutlak. Ini kan paradoks, pernyataan yang menyangkal dirinya sendiri. Kalau kalimat itu benar, berarti ada satu hal yang mutlak benar, yaitu kalimat itu sendiri. Jadi kalimat itu sekaligus salah dong. Kontradiksi pertama udah kelihatan di sini. Terus, apa akibatnya kalau kita terusin alur tadi? Kita bakal sampai di dunia yang absurd banget. Dunia di mana sesuatu bisa jadi A dan bukan A di waktu yang bersamaan. Coba bayangin kita hidup di dunia kayak gitu. Gimana caranya kita ngobrol kalau kata iya juga bisa berarti tidak? Semua dasar pemikiran rasional kita bakal ambruk. Nah, ini dia momen skakmatnya. Argumen yang awalnya dipakai buat membantah kebenaran mutlak, malah jadi bumerang dan menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Di slide ini, kita bisa lihat lagi seluruh rantai logika tadi dalam bentuk yang paling ringkas. Ini adalah perjalanan logis yang padat tapi kuat banget. Setiap anak panah itu menunjukkan hubungan sebab akibat yang nggak bisa dihindari. Kalau kamu mulai dari yang paling kiri, kamu pasti akan sampai di kesimpulan paling kanan. Mustahil. Jadi, singkatnya gini, usaha buat bilang kalau kebenaran mutlak itu nggak ada, malah berakhir dengan melanggar satu-satunya aturan main yang kita sepakati di awal. Argumen itu sendiri jadi sesuatu yang mustahil secara logika. Oke, setelah kita lihat kalau menyangkal keberadaannya itu membawa kita ke jalan buntu yang nggak logis, kira-kira jawaban apa satu-satunya yang masih mungkin? Kalau satu pintu udah ketutup rapat karena mustahil, ya kita harus lihat pintu yang lain kan? Berdasarkan alur logika ketat yang udah kita ikuti dari tadi, jawabannya adalah ya. Karena menyangkalnya akan menciptakan kontradiksi, maka satu-satunya kesimpulan yang logis dan konsisten adalah bahwa kebenaran mutlak itu memang ada. Oke, jadi secara logika, kebenaran mutlak itu terbukti ada. Terus kenapa? Apa dampaknya buat kita? Kenapa hal ini penting buat kita tahu? Dampaknya gede banget loh. Ini artinya, kebenaran itu bukan cuma soal selera atau opini pribadi. Logika itu sendiri seolah-olah menuntut adanya kebenaran yang mutlak. Ini juga berarti, bisa jadi, realitas kita ini dibangun di atas prinsip-prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar. Ada fondasi yang kokoh di bawah semua ini. Dan penemuan ini justru membuka pintu ke pertanyaan yang jauh lebih besar lagi, dan mungkin lebih menantang. Kalau kita udah yakin kebenaran mutlak itu ada, langkah selanjutnya apa dong? Gimana caranya kita tahu kebenaran-kebenaran itu apa aja? Nah, itu pertanyaan bagus buat kita renungkan sama-sama.